Istrinya, si Ratu Rungkat, diberikan penghargaan lantaran juara joget di istana dalam setiap memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Anak sulungnya diberikan jabatan dari wali kota hingga ke wakil presiden. Anak bungsunya diberikan jabatan menjadi ketua partai, walaupun baru menjabat 2 hari di partai tersebut. Dan tidak luput juga menantunya diberikan anugerah sebagai tokoh pahlawan nasional. Ini baru keluarga hebat yang kata musisi dan aktivis Iwan Fals menjuluki sebagai manusia setengah dewa. Negara tidak lagi mempunyai aturan dan kedisiplinan. Bahkan para pemangku jabatan negara yang mempunyai bintang di pundaknya hanya diam dan mengikuti aksi perbuatannya yang kerap kali melanggar aturan etika dan tatanan hukum negara. Itu prestasi buat apa ya? Mau nanya itu prestasi buat apa gitu maksudnya teh. Gua gak ngerti. Jadi apa gitu? Perasaan gua lihat di TV atau di medsos ya selama 2 periode gak pernah ngomong sepatah kata pun. Ngomong apa gitu kayak yang kira-kira berbobot gitu untuk negeri ini. Gak tahu kalau di belakang melakukan apa gitu, cuman siapa yang tahu prestasinya kasih tahu ya. Gua pengen tahu prestasinya itu penghargaan buat apa gitu. Kalau dalam permainan catur banyak yang bilang kalau raja udah bergerak ke sana ke sini itu tandanya kekalahan sudah di depan mata. Tapi yang ada sekarang masalahnya beda. Rajanya ini udah jadi seter. Yang tadinya fungsinya bisa ke kanan kiri depan belakang, ini bisa kemana-mana rajanya. Itu yang jadi masalahnya sekarang di negara kita. Jadi kalau ada yang bilang raja kesana kesini tanda kekalahan, itu salah. Yang terjadi adalah rajanya sudah bersifat seperti seter. Dampak dari raja yang sudah bersifat jadi seter ya seperti ini. Bisa mengobok-obok KPK, bisa mengobok-obok Mahkamah Konstitusi, bisa mengobok-obok KPU. Semuanya. Itulah dampak dari raja yang mengambil semua peran. Jadi sudah bisa ditebak dari sini ya, gimana takaran dan kekuatan hukum yang ada di Indonesia itu terbatas. Tidak lagi kekuasaan diatur oleh undang-undang atau oleh hukum, tapi hukum yang dipaksa dirubah untuk melanggengkan kekuasaan. Dan buat teman-teman nih yang belum tahu akun kecil gua, bantu di follow sekarang karena takutnya dalam 181 hari ke depan kalau akun gua nggak bisa dibanding dan terus-terusan ditolak, mau nggak mau akun ini bakalan terblokir atau tertutup otomatis dan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi buat teman-teman yang belum follow, yuk kita ramein lagi biar kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Karena kalau gue bikin video di sini, kalian gak bakalan bisa komen dan kita gak bakalan bisa diskusi. Jadi kita diskusinya di akun gue yang sebelah. Oke? Waktu kampanye, rakyat dibikin seperti bayi. Disayang-sayang, dimanja-manja, dielus-elus. Bahkan diantarkan beras dari rumah ke rumah. Nah, setelah kampanye, rakyat disuruh ngantri beras bulog. Kapok. Kalak. Aja. Siapa bilang untuk mencapai Indonesia Emas itu harus melalui proses dan perjuangan yang sangat keras? Mudah kok. Cukup datang ke MK, maka Indonesia Emas akan terjadi. Indonesia Emas Gibran, Indonesia Emas Kaisang, Indonesia Emas Bobi, bahkan nanti sampai Indonesia ke Mas Jan Etes. Simple kan? Bagaimana mau netral dan independen suatu lembaga yang ketuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, baik itu Mahkamah Konstitusi maupun Komisi Pemilihan Umum. Lihatlah ruang gedung mereka, terpampang terdapat foto Presiden Republik Indonesia, terkecuali ruang kantor pengadilan. Artinya mereka satu komando,
tunduk kepada pimpinan tertinggi di atasnya, yaitu Presiden Republik Indonesia. Sementara anak kandung Presiden Jokowi pun ikut serta dalam kontestan Pilpres Pemilu 2024 tersebut. Dengan bisa melanggar aturan etika konstitusi negara lagi. Terus, untuk apa capek-capek menyuruh dan rakyat rela meninggalkan pekerjaannya demi mengikuti pencoblosan pemilu yang ujung akhirnya akan dimenangkan oleh paslon tertentu untuk kekuasaan yang berkelanjutan? Sampai kapan kegiatan drama pembodohan rakyat ini berlangsung dilakukan? Yang juga sangat besar memakan biaya uang negara. Lebih baik uang negara itu digunakan untuk membayar hutang negara yang menggunung itu, yang akhirnya akan membebani rakyat juga. Terlebih lagi sekarang harga beras dan harga kebutuhan pokok lainnya meningkat tajam. Semoga sehat-sehat dan cerdas-cerdas pola pikir rakyat Indonesia ya. Hati-hati dengan kecurangan. Kita mengingatkan karena ada tanda-tanda mengarah ke sana, ada tanda-tanda loh. Ada tanda-tanda yang nggak usah saya sebutkan, tapi ada tanda-tanda mengarah ke sana. Seperti apa? Sehingga saya mengingatkan masyarakat semuanya untuk ikut mengawasi supaya tanda-tanda itu stop, sehingga semuanya menjadi sebuah pemilu yang jujur yang. Yang curang dalam pemilu itu lebih jahat dari PKI, lebih jahat dari teroris, penjahat Indonesia, pengkhianat bangsa, ya, yang menjual negara. Jahat sekali kalian ya. 86 jadi 886. Berapa kali lipat kalian naikkan itu? Hah? Dibayar berapa kamu? Hah? Ini negara nenek moyang lu. Wajar. Yap, itulah kritikan dari Padia, siswi SMP yang sempat terkenal di hari-hari sebelumnya, dan juga kritikan para netizen saya kira cukup pedas. Bahkan saya kira mengalahkan pedasnya cabai level 10. Bayangkan saja ketika seorang siswi SMP yang mengatakan bahwa si Ratu Rungkat atau Ibu Iriana mendapatkan sebuah penghargaan karena berhasil berjoget-joget setiap ada acara tahunan di Istana Negara. Saya kira ini sudah keterlaluan, tetapi yang harus kita ketahui bahwa apa yang menjadi pernyataan-pernyataan Padia ini, apa yang menjadi kritikan-kritikan Padia ini sangat rasional dan sesuai dengan fakta yang terjadi, bahwa Ibu Iriana memang tidak mempunyai prestasi apa-apa. Kalau Ibu Iriana disebut sebagai melayani presiden, ya wajib saja Ibu Iriana ini melayani seorang suami yang bernama Jokowi, bukan melayani jabatannya Jokowi sebagai presiden. Kalaupun Jokowi tidak menjadi presiden, maka Ibu Iriana tetap akan melayani Pak Jokowi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian para netizen juga turut berkomentar persoalan kekacauan yang terjadi di negeri ini. Di akhir-akhir jabatan Pak Jokowi, saya kira memang sangat memprihatinkan, di mana harga beras naik dan juga ada perencanaan dari kubu 02 masa jabatannya kalau terpilih maka akan menaikkan pajak, dan ini akan membuat para masyarakat menjerit, terkhususnya yang bergelut di dunia usaha atau jual beli. Nah, sebenarnya masih banyak yang ingin dikritisi oleh Pak Jokowi dan Prabowo Gibran tentunya, terutama persoalan penerapan makan gratis dan juga mengalihkan dana BOS untuk dijadikan sebagai pendanaan untuk makan gratis anak sekolah ke depannya. Saya kira sebelumnya sudah kita bahas dan tidak perlu lagi kita bahas kali ini. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton dan juga para netizen yang selalu mewakili suara rakyat dan juga keberanian adik kita yang satu ini, yaitu Padia, seorang siswi SMP yang dari dulu memang getol mengkritisi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan buruk yang dilakukan oleh Pak Jokowi.
Baiklah, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.